Hai Leo, selamat ulang tahun. Semoga di usia yang baru ini kamu bisa menjadi lebih bijak dan juga bisa menjadi lebih berani dalam menghadapi kehidupan. Kita langsung mulai aja, ini adalah energi Agustus 2020. Energi apa yang akan menghampiri kamu dan bagaimana kamu bisa mengantisipasinya. Nanti setelah melihat video ini, coba cek kolom komentar dan ikuti sayembara saya. Salah satu dari kalian bisa memenangkan analisa bagan ulang tahun, yaitu periode 1 tahun ke depan untuk kehidupan kamu pribadi. Oke? So, kita mulai. Kartu pertama di sini adalah energi keseluruhan kamu, dan kamu mendapatkan kartu peace atau kedamaian. I am a being of love, and I release all negative energy. Saya adalah makhluk cinta, dan saya melepaskan semua energi yang negatif. Di sini yang saya rasakan, di bulan Agustus secara umum, Leo akan memegang teguh kedamaian. Leo akan semaksimal mungkin tidak terprovokasi oleh hal-hal yang negatif dari luar diri kamu maupun dari dalam diri kamu. Jadi pikiran kamu, hati kamu itu sebisa mungkin kamu bersihkan dari hal-hal yang negatif atau yang hal-hal yang menyusahkan atau yang memberatkan. Begitu pula juga dengan orang-orang sekitar kamu atau situasi di sekitar kamu. Kalau ada yang negatif, ada yang marah-marah, mendingan kamu jauh-jauh deh. Mendingan kamu nggak berinteraksi deh sama orang tersebut. Jadi di sini energi kedamaian ini cukup kuat yang saya rasakan, yang kamu pegang erat-erat di bulan Agustus. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan planet Mercury dengan kata kunci mind atau pikiran, Four of Swords, dan Ten of Cups. Di sini, dengan 3 kartu pertama aja, kenapa saya bilang kedamaian ini kamu pegang erat-erat adalah karena kamu mendapatkan kartu Four of Swords, di mana kata kuncinya aja truth, yaitu kayak, truth tuh apa sih kalau Indonesianya tuh kayak, kalau ada yang lagi berseteru, bertikai, kayak tunggu dulu gitu loh. Seperti time out. Jangan berseteru lagi, kita time out dulu, istirahat dulu. Pokoknya kita berdamai dulu nih sekarang. Nanti atau besok-besok kalau kita mau lanjutin ayo. Tapi untuk sekarang berdebatnya kita tahan dulu. Kita pending dulu, itu yang saya rasakan. Jadi dengan ada Four of Swords ini benar-benar kamu tuh ingin mengistirahatkan diri dari hal-hal yang menyusahkan, yang menyulitkan, yang memberatkan. Kamu benar-benar ingin melepaskan diri dari beban-beban tersebut dan ingin kayak mungkin ingin bersantai dengan pikiran kamu sendiri, dengan hati kamu sendiri. Dan dengan kamu bersantai, bagusnya kalau kamu mengambil jalan untuk bersantai tersebut, akhirnya ada perubahan pola pikir kamu di bulan Agustus, di mana Mercury itu adalah planet yang berhubungan dengan komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memberikan pendapat kita kepada orang lain, dan bagaimana kita mengolah apa yang orang lain katakan kepada kita. Jadi di sini dengan adanya kartu Mercury, energi Mercury yang saya rasakan pada saat kamu berdiam diri atau menyepi atau kayak the hermit gitu loh, kayak menyepi kan, melepaskan diri dari energi-energi yang ada di sekitar kamu, disitulah kamu menerima pencerahan. Jadi kayak cara berpikir kamu tuh jadi ada pergeseran, ada perubahan gitu. Misalnya kalau biasanya kamu kalau diprovokasi atau kamu ketemu konflik, kamu langsung marah misalnya. Atau mungkin kalau kamu ketemu konflik, kamu langsung sedih, langsung nangis misalnya. Apapun itu, karena adanya perubahan pola pikir di bulan Agustus untuk kamu, akhirnya kamu jadi, udahlah, gue gak mau pikirin, yang penting gue damai, yang penting gue istirahat. Gue gak mau terlalu terbebani dengan energi-energi negatif yang datang dari luar maupun dari dalam diri gue sendiri. Jadi apapun itu,
sebagai manusia wajar kok kita kalau memiliki pemikiran negatif atau perasaan yang negatif, atau misalnya kita iri atau cemburu atau kita merasa kesal, itu semua adalah wajar. Tapi di bulan Agustus ini kamu benar-benar mencoba untuk bisa mendamaikan pikiran dan hati kamu. Dan yang terutama datang adalah pergeseran pola pikir tersebut dengan adanya energi Mercury ini. Jadi yang saya rasakan untuk Leo, kedamaian, kebahagiaan adalah yang terutama di sini. Dan kalau kita lihat di sini kan ada Ten of Cups, di sebelahnya Four of Swords. Kata kuncinya adalah satiety, di mana ini adalah satiety itu kayak full banget lah. Pokoknya pol banget, bener-bener udah penuh gitu loh kebahagiaannya, perasaannya tuh udah happy banget. Di sini yang saya rasakan adalah Leo benar-benar perubahan pola pikir itu adalah kamu benar-benar memahami artinya kedamaian yang hanya bisa dicapai dari dalam diri kita sendiri. Jadi kamu akhirnya sadar, atau mungkin kamu sebenarnya sudah sadar cuma lupa, bisa jadi seperti itu kan. Akhirnya kamu benar-benar tercerahkan bahwa oh iya, kalau gue menyepi dulu, gue merubah pola pikir gue dulu, akhirnya gue bisa mendapatkan kedamaian dari dalam diri gue, dari dalam hati gue, dari dalam pikiran gue. Gue gak perlu kedamaian dari orang lain, gue cuma perlu berdamai dengan diri gue sendiri. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan. Jadi ini energinya tuh benar-benar flowing, jadi mengalir dengan lancar. Karena kamu memberikan kesempatan untuk diri kamu menyepi, untuk diri kamu tuh berpikir tanpa gangguan dari pihak luar. Jadi benar-benar kamu gak lagi mencari kedamaian dari luar, tapi benar-benar menggalinya dari dalam diri kamu. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya merasa sedih, kita langsung cari entah itu pasangan kita atau sahabat kita atau orang tua kita, berharap agar mereka bisa membuat kita seimbang, atau berharap mereka bisa membuat kita tertawa. Tapi di sini yang saya rasakan justru Leo di Agustus ini kamu justru memilih untuk menyendiri aja, untuk mengeksplor apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan menggali rasa damai itu dari dalam diri kamu. Jadi akhirnya hasil yang kamu dapatkan adalah Ten of Cups ini, dimana ini adalah 10 cangkir kan, benar-benar udah udah komplit gitu loh. Jadi memang perubahan pola pikir yang saya rasakan untuk Leo di bulan Agustus adalah itu tadi, kamu gak lagi mencari-cari kedamaian dari luar, tapi benar-benar menggalinya dari dalam diri kamu sendiri, which is ini awesome banget, bagus banget, pokoknya amazing. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu berikutnya. Kamu mendapatkan The Ancient Ones, The Fool, dan Three of Pentacles. 2 situasi ini atau 6 kartu ini, situasinya bisa berkaitan, tapi bisa juga sendiri-sendiri. Jadi itu semua tergantung dari kehidupan kamu masing-masing kan. Kita mulai dulu ke kartu The Fool ini. Ini yang saya rasakan paling kuat di antara 3 ini. The Fool ini yang saya rasakan paling kuat, dimana kayak ada sesuatu yang baru yang ingin kamu jalani, ingin kamu lakukan, ingin kamu kerjakan, apapun itu. Ada sesuatu yang baru di sini yang membuat kamu tuh ingin bergerak. Dan di sini dengan keluarnya kartu The Ancient Ones, ini adalah leluhur. Jadi leluhur tuh bisa great grandparents, atau bisa kakek nenek kamu, atau kakeknya kakek nenek kamu, atau bisa orang tua kamu bahkan. Jadi The Ancient Ones ini pesannya adalah apabila Leo ingin memulai sesuatu yang baru, coba track back, lihat ke belakang. Dulu kakek nenek atau leluhur kamu tuh bagaimana menyikapi permulaan yang baru. Karena kalau kita memiliki atau memasuki usia yang baru itu sangat-sangat umum.
sangat-sangat wajar apabila kita ingin melakukan sesuatu yang baru, karena kayak ada harapan baru kan kalau kita berulang tahun. Gue mau masuki usia yang baru nih, gue punya harapan 1 tahun ke depan nih sebelum gue berulang tahun lagi, gue udah harus punya ABC, atau gue udah harus bisa melakukan ABC, gue udah harus bisa sukses di dalam bidang ABC, apapun itu. Jadi di sini yang saya rasakan dengan adanya energi leluhur, coba pelajari leluhur kamu atau kakek nenek kamu atau bahkan orang tua kamu, bagaimana mereka menyikapi hal tersebut. Apabila mereka memulai suatu proyek baru, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka rencanakan? Bagaimana mereka melakukannya, menghadapinya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada energi leluhur yang bisa Leo manfaatkan untuk bisa melakukan perjalanan baru ini, proyek baru ini dengan lebih percaya diri, dengan lebih optimal gitu loh. Karena kamu belajar dari masa lalu. Dan masa lalu ini bukan hanya berurusan dengan leluhur, masa lalu juga bisa diambil dari masa lalu kamu sendiri kan. Apabila kamu misalnya cinta yang baru, kamu ingin memasuki hubungan cinta dengan pasangan baru, coba lihat ke masa lalu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama dengan pasangan yang sebelumnya. Atau apa yang bisa kamu lakukan lagi dengan pasangan yang baru, yang kemarin tuh ternyata sukses kok dengan pasangan tersebut. Jadi hal-hal yang bagus tentunya bisa dipertahankan, tapi hal-hal yang buruk tentunya harus dirubah kan, atau diperbaiki. Jadi di sini energi The Ancient Ones ini saya rasakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman masa lalu kamu maupun orang-orang sebelum kamu. Jadi leluhur-leluhur kamu. Dan di dalam astrologi India, Vedic astrology, leluhur itu memang merupakan merupakan ranahnya Leo. Jadi di dalam konstelasi Leo, zodiak Leo tuh di dalam astrologi India, leluhur memang sangat kuat energinya di dalam konstelasi kamu. Jadi manfaatkan hal tersebut, karena di bulan Agustus ini ternyata ada energi itu yang kamu bisa pelajari gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak kenal kakek nenek kamu, atau mungkin kakeknya kakek nenek kamu, neneknya kakek nenek kamu, coba tanya sama orang tua. Bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan pada saat mereka mencari nafkah, atau pada saat mereka jatuh cinta, apapun itu. Bagaimana mereka bertemu, kakek nenek kamu tuh ketemunya gimana, apapun itu. Cerita-cerita masa lalu itu bisa kamu jadikan pelajaran. Itu yang saya rasakan. Jadi ini energinya agak lumayan tidak biasa. Tapi tentunya karena kamu berulang tahun, ya pastinya sesuatu yang tidak biasa itu wajar kalau muncul, ya kan? Kemudian kartu di sini Three of Pentacles ini adalah energi kelanjutannya. Jadi kayak akhirnya kamu udah mantap ingin melakukan sesuatu yang baru ini. Dengan keluarnya Three of Pentacles, terus bekerja, terus berkarya, terus berkreasi. Karena ini kan adalah energi yang building, yang membangun, yang membuat sesuatu yang bisa kamu banggakan. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata kuncinya juga works atau bekerja. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru tapi kamu masih ada ragu-ragu, perasaan khawatir atau nggak pede atau nggak yakin, coba track back, lihat bagaimana pengalaman sebelumnya, bagaimana leluhur kamu, agar supaya pada saat kamu akhirnya meluncur seperti The Fool ini, kamu bisa langsung mulai membangun sesuatu yang ingin kamu bangun, yang ingin kamu mulai gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu terakhir di sini. Ini adalah Nine of Pentacles dan ini adalah saran untuk kamu. Dimana Nine of Pentacles sebagai saran ini udah oke banget, ini bagus banget. Dan ini berkaitan erat dengan energi yang pertama ini, dimana ini adalah energi kedamaian kan. Kalau kita lihat di sini gambarannya, gadis ini kan duduk manis aja di dalam rumahnya
dia melihat keluar jendela, dia punya segalanya gitu loh. Jadi dia tahu dia tidak kekurangan, dia tahu dia bisa menambah apa-apa yang dia miliki, tapi saat ini dia merasa puas dengan yang sudah dia miliki. Jadi ada energi gratefulness, berterima kasih kepada Tuhan, pada semesta alam bahwa gue udah mencapai usia sekarang, gue udah punya ABC, gue udah punya ini itu, udah gue mau istirahat dulu, gue mau berdamai dulu dengan keadaan gue juga mau menggali kedamaian lebih dalam lagi dari dalam diri gue, gak perlu orang-orang lain untuk membuat gue merasa happy, merasa bahagia, udah gue mau bersantai dulu. Jadi dengan Nine of Pentacles sebagai saran untuk kamu, meskipun kamu ingin memulai sesuatu yang baru, pastikan bahwa sesuatu yang baru tersebut gak akan merusak kebahagiaan kamu, gak akan merusak kedamaian kamu. Jadi kalau misalnya kamu ingin punya bisnis baru, misalnya harus menghabiskan uang kamu untuk modal, pastikan bahwa bisnis tersebut memang bisa menghasilkan untung yang bisa mungkin melipat gandakan apa yang sudah kamu punya. Jadi di sini dengan Nine of Pentacles sebagai saran, jangan sampai, mungkin bisa dibilang jangan sampai Leo terjun kepada sesuatu atau kepada suatu proyek yang sebenarnya keuntungannya tuh masih meragukan gitu loh. Makanya sangat-sangat disarankan untuk bisa melihat ke masa lalu. Bagaimana orang-orang sebelum kamu, leluhur-leluhur kamu bisa melakukan kegiatannya dengan sukses. Kira-kira seperti itu. Oke? Tapi balik lagi, pesan terutama yang sangat saya rasakan adalah perubahan pola pikir yang terjadi untuk kamu di bulan Agustus pada akhirnya merubah perilaku kamu. Yang tadi saya bilang kan, akhirnya kamu jadi memilih untuk berdamai aja dengan keadaan. Nggak lagi marah, nggak lagi sedih, nggak lagi kesal. Bener-bener udah ya masa lalu ya masa lalu. Atau udah deh, gue nggak mau berdebat dulu, gue mau menggali kedamaian di dalam diri gue. Kira-kira seperti itu. Oke? So, Leo, good luck, dan jangan lupa ikuti sayembara saya, dan kita jumpa selanjutnya ya. Selamat ulang tahun. Bye.